Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Pratama Putra dari kelas A3 Manajemen dengan NIM 2225103. Baik, soal yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Perilaku korupsi adalah tindakan melanggar kepercayaan publik dengan memanfaatkan posisi atau kekuasaan yang dimiliki untuk keuntungan pribadi, biasanya dalam bentuk suap, penyuapan, penyalahgunaan dana publik, atau penggelapan aset negara. Korupsi bisa terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah. Ada beberapa poin yang dapat saya jelaskan lebih lanjut tentang perilaku korupsi. Yang pertama, sifat korupsi. Korupsi biasanya melibatkan pelanggaran moral, penyalahgunaan kepercayaan publik, dan manipulasi ilegal. Perilaku korupsi melibatkan penggunaan kekuasaan atau otoritas dengan cara yang tidak sah untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedua, bentuk korupsi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap, penyuapan, penggelapan dana publik, pemerasan, dan pencucian uang. Setiap bentuk korupsi memiliki dampak yang merugikan masyarakat dan dapat menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Yang ketiga, dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang merugikan pada berbagai tingkatan. Secara ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing, meningkatnya biaya bisnis, dan mengurangi pelayanan publik. Dari segi sosial, korupsi dapat memperburuk kesenjangan sosial, merusak kepercayaan publik terhadap institusi, dan memperparah kemiskinan di Indonesia. Baik, selanjutnya, poin 1 dari soal 1. Pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan Anda? Jawaban saya tidak pernah secara langsung melihat adanya tindakan korupsi di lingkungan saya. Namun saya sering mendengar, entah itu dari berita di televisi ataupun dari media sosial yang membahas tentang korupsi di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, ataupun pemerintah di daerah saya tinggal. Selanjutnya, poin 2 dari soal 1. Apakah korupsi menjadi budaya lingkungan hidup Anda? Jawaban saya tentu saja tidak. Namun, korupsi dapat menjadi budaya dalam suatu lingkungan tertentu, di mana praktik-praktik korupsi dianggap biasa atau diterima secara luas. Korupsi sebagai budaya lingkungan hidup dapat terjadi ketika tindakan korupsi menjadi norma yang diterima dan dianggap sebagai cara yang sah untuk mencapai tujuan atau memperoleh keuntungan. Selanjutnya, poin 3 dari soal 1. Seperti apa usaha Anda menolak perilaku korupsi? Menolak perilaku korupsi adalah tindakan yang sangat penting untuk mempromosikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam masyarakat. Berikut ada beberapa cara yang saya ketahui untuk menolak perilaku korupsi. Yang pertama, tingkatkan kesadaran. Yang kedua, lihatlah diri sendiri. Yang ketiga, melaporkan korupsi. Yang keempat, dukung lembaga anti korupsi. Yang kelima, tingkatkan transparansi. Yang keenam, pilih pemimpin yang bersih. Yang ketujuh, jadilah teladan. Ingatlah bahwa menolak korupsi adalah tanggung jawab bersama. Dengan bersatu dan berkomitmen dalam menentang korupsi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas. Selanjutnya, pada soal 2, apakah yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Ini berarti bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui wakil yang mereka pilih. Ada beberapa prinsip dasar dalam demokrasi, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, hak untuk memilih, hak untuk mendirikan partai politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Di bawah sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Para pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat dan diharapkan untuk mengambil keputusan
yang memiliki kepentingan publik. Demokrasi juga mengakui pentingnya pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan hak-hak minoritas. Demokrasi adalah prinsip fundamental dalam banyak konstitusi nasional dan diakui sebagai nilai universal oleh banyak organisasi internasional. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang diinginkan, tidak ada sistem yang sempurna. Tantangan dalam demokrasi termasuk ketidaksetaraan ekonomi, korupsi, pengambilan keputusan yang lambat, polarisasi politik, dan partisipasi yang rendah. Namun demokrasi terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya, poin 1 dari soal 2. Dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Yang saya rasakan, sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang positif sejak reformasi. Negara ini telah mengadakan pemilihan umum secara teratur yang melibatkan partisipasi aktif dari warga negara. Berbagai partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kursi di parlemen dan mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Namun, seperti halnya sistem demokrasi di negara lain, Indonesia juga menghadapi tantangan dan masalah. Beberapa tantangan yang dihadapi mencakup korupsi, ketimpangan sosial ekonomi, ketegangan antar etnis dan agama, serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Penting untuk dicatat bahwa situasi politik dan demokrasi adalah hal yang kompleks dan terus berkembang seiring waktu. Penilaian dan persepsi terhadap sistem demokrasi di Indonesia dapat berbeda tergantung pada sudut pandang dan pengalaman individu. Selanjutnya, poin 2 dari soal 2. Melalui kegiatan pemilu nanti tahun 2024, sikap demokrasi seperti apa yang akan saudara lakukan? Sebagai sebuah kegiatan pemilihan umum atau pemilu, sikap demokrasi yang saya anut adalah sikap yang mendukung dan mendorong partisipasi aktif, adil dan terbuka bagi semua warga negara, dan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi termasuk partisipasi, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak dan martabat individu. Dalam sebuah pemilu, penting bagi setiap warga negara untuk berperan aktif dalam memperkuat demokrasi dengan melibatkan diri dalam proses politik dengan sikap yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, poin 3 dari soal 2. Apa harapan saudara dari negara demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat? Sebagai sebuah negara demokrasi, harapan saya terhadap negara adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Ada beberapa harapan yang saya miliki. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, akses pendidikan yang merata. Yang ketiga, peningkatan kesehatan dan pelayanan medis. Yang keempat, perlindungan sosial yang kuat. Yang kelima, pemerintah dan transparan dan akuntabel. Selanjutnya, soal yang ketiga, apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bullying selama menempuh pendidikan? Saya tidak pernah melihat kejadian kekerasan atau bullying selama menempuh pendidikan. Namun, kekerasan seksual dan bullying adalah masalah serius yang terjadi di banyak tempat, termasuk di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual dan bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Banyak orang telah mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut selama masa pendidikan mereka. Penting untuk diingat bahwa jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan seksual atau bullying, penting untuk segera mencari bantuan dan dukungan. Berbicaralah dengan orang dewasa yang bisa dipercaya seperti orang tua, guru, atau konselor agar tindakan yang tepat dapat diambil. Selanjutnya, poin 1 dari soal 3. Apakah yang Anda rasakan saat melihat kejadian tersebut?
Saya sangat sedih jika hal itu terjadi karena tindakan kekerasan seksual dan bullying adalah hal yang sangat serius dan tidak dapat diterima. Kedua jenis perilaku tersebut memiliki dampak yang merusak secara fisik, emosional, dan fisiologi pada korban. Penting bagi kita sebagai masyarakat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan melawan tindakan-tindakan ini, serta memberikan dukungan kepada si korban. Selanjutnya, poin 2 dari soal 3. Apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan pengaduan dari kasus kekerasan seksual atau bullying? Ya, sangat penting untuk memiliki pelayanan atau satuan tempat pengaduan kasus kekerasan seksual dan bullying. Kasus-kasus kekerasan seksual dan bullying merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak orang, terutama anak-anak, remaja, dan perempuan. Dalam banyak kasus, korban mungkin merasa takut, malu, atau tidak memiliki kepercayaan diri untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mendirikan pelayanan atau satuan tempat pengaduan khusus dapat memberikan berbagai manfaat. Pelayanan atau satuan tempat pengaduan ini bisa berupa lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pendirian dan pengembangan pelayanan atau satuan tempat pengaduan ini guna melindungi korban, memberikan keadilan, dan mencegah kekerasan seksual dan bullying di masyarakat. Baiklah, sampai di sini jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.